Maka umara nggak boleh jauh dari ulama. Ulama juga nggak boleh cari muka ke umara. Ya, dulu Imam Bukhari mengatakan, "Idza ra'aita muhadditsan yatruku babal umara fattahimu." Begitu beliau riwayatkan dari guru-gurunya. Jika engkau melihat ada ahli hadis, guru ngaji suka datang yatruku babal umara, datang mendatangi tanpa diundang maksudnya, ya, mendatangi rumah-rumah, pintu-pintu para umara, fattahimuhu, maka curigai riwayatnya, curigai ajarannya. Tapi itu dulu. Sekarang sudah banyak umara kita yang ulama. Alhamdulillah. Saya barusan dipakein kopiah ini. Ini apa nama kopiah apa namanya? Ya. Untung nggak diminta akad ya. Untung nggak ucap kabul, bahaya. Kalau itu namanya apa itu? Laung. Oh, Masya Allah. Kayak zaman-zaman Laksamana di laut ya. Kabar baiknya di sini nanti jadi ibu kota ya. Siap nggak jadi ibu kota? Banyak loh ujiannya nanti. Serius. Maka untuk mempersiapkan jadi ibu kota, jangan ngandalin punya tanah. Harus bisa menguasai atasnya tanah. Berarti pakai ini mah pakai ini mah. Ya. Jangan di kampung gua, nggak bisa begitu. Pribumi nggak bisa. Udah banyak kota-kota orang pribuminya tersingkirkan. Kenapa? Karena mereka cuma mengandalkan ini kampung saya. Ya, semoga nanti para umaranya, ulamanya mempersiapkan intelektual umat, spiritual umat, akal dan ruhani sekaligus. Ya. Tapi itu belum tentu juga, Pak. Bisa jadi berubah. Jakarta itu kan kelap-kelip, nggak jelas kita nanti berubahannya sangat cepat ya. Baik, walaupun tadi sudah dibuka dengan Al-Quran, mari kita membaca kembali surah Al-Fatihah. Semoga Allah membuka akal pikiran kita semua. Al-Fatihah. Saya mentalkin itu sesuai ahwal kolbu saya, keadaan di kolbu. Nanti kalau itu nggak datang, berarti kita muhasabah aja, nggak ada talkinnya ya. Berarti ijazah selain talkin tetap ada ijazahnya. Nanti kita tunggu aja kondisinya. Insya Allah. Karena kami mentalkin nggak sembarang, jadi tergantung isyarat-isyarat ya. Terserah percaya atau tidak, tapi begitulah. Bapak Ibu yang mulakan Allah, ini sudah akhir tahun, tanggal berapa ini? 30 kan? Besok 31. Tidak terasa kita sudah bersama pandemi 2 tahun. Terasa awalnya kayaknya sulit sekali. Yang kena di Pulau Jawa, yang ramai di Penajam. Bener. Yang kena di Pulau Jawa, yang pakai masker di Kabupaten ya, Kabupaten Penajam. Bapak Ibu yang mulakan Allah, alam itu berubah cepat. Memori kita pendek. Jadi kita tuh gampang sekali lupa. Agak ingat dulu di perut ibunya? Gak ada kan? Tuh, ada ingat. Ada ingat gak dulu pulang itu? Ada ingat dulu waktu dia masih mimi sama uminya? Gak ada. Ingat gak semua kejadian waktu kita masih balita? Waktu kita SD? Cuma beberapa. Banyak yang kita lupa. Dan itu gampang sekali melupakannya. Kenapa? Memori itu seperti file.
Kalau ditumpuk, dia kemudian tidak bisa lagi diakses. Itu sebabnya ahlul Quran ada aktivitas namanya takrir. Jadi file yang di bawah ditaruh lagi di atas. Itu namanya takrir, mengulang, murajaah. Ada yang ingat nggak dulu ketemu Allah? Tanya ustadz aja lupa. Benar saja. Nggak ingat kan dulu ketemu Allah? Tuh nggak ingat. Sama kita berarti. Cuma kita dikasih hadiah. Dikasih pertemuan-pertemuan yang lain yang membuat kita ingat yang baru. Sebelum kita ke alam ini, kita dulu sudah ada. Sebelum ke sini. Jadi Bapak Ibu ini, kitalah yang disebut makhluk asing, alien bahasa Inggrisnya. Nabi sendiri mengatakan, kun fid dunya ghariban au abir sabil. Jadilah di dunia ghariban. Ini anak kecil dipisah, Pak. Nah, dipanggil bapaknya. Panggil. Nah, dipisah nanti baru bisa diem tuh. Jangan dilarang tapi dipisah. Kun fid dunya ghariban. Jadilah di dunia gharib. Apa arti gharib? Gharib orang asing. Karena memang kita asing. Jadi ruh itu mendarat di janin. Tubuh ini sebenarnya adalah kendaraannya. Ya. Your voice. Kun fid dunya ghariban. Jadi tubuh kita ini cuma kendaraan, Pak. Bapak punya motor, punya sepeda, punya mobil, rusak mulu, ditinggal nggak? Bener. Kalau mobilnya rusak ditaruh di mana? Bengkel. Kalau nggak bisa jalan lagi diapain? Tinggal aja. Itu namanya meninggal. Tubuh ini mesin terhebat, pesawat terkuat. Dia bisa bertahan, lebih tahan daripada pesawat-pesawat yang ada. Itu pesawat besi, paling cuma 20 tahun sudah rusak. Kita sudah ada yang 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Ini masih kuat. Cuma udah mulai keriput ya. Udah kena gravitasi bumi. Udah mulai ada yang turun. Bener gak? Dulu sih naik ke atas, sekarang mulai turun. Oke. Sudah mulai sadar belum? Jadi tubuh ini kalau dia sudah rusak onderdilnya, itu ruh akan pergi. Karena ruh sedang mengendarai. Cuma saya. Kadang-kadang ruh ini tidak sadar-sadar juga. Maka Nabi mengatakan dalam sebuah hadis yang masyhur, cuma saya tidak dibaca full. Diriwayatkan dari oleh Imam At-Tirmizi dalam Sunan At-Tirmizi dalam kualitas hadis hasan. Dari Shaddad bin Aus. Siapa nama sahabatnya? Shaddad bin Aus. Shaddad bin Aus mengatakan Nabi SAW bersabda, Al-Qaisu man dana nafsah wa amila lima ba'da al-maut wal-ajiz man atba'a nafsahu hawa wa tamanna 'ala Allah. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Al-Qais, Qais bahasa Arab artinya orang cerdas, orang pinter. Orang yang cerdas itu mandana nafsah. Dana yakni hasaba nafsah. Dana artinya bukan dana bahasa Indonesia. Ya, suka dana ya.
Bapak Ibu tuh taunya polisi kan cuma di tepi jalan ya, lalu lintas. Enggak, polisi itu ngurusin lebih hebat dari itu. Lalu lintas itu salah satu aja, ngurusin teroris. Ini kalau nggak ada nih, udah ada bom di mana-mana nih Pak. Alhamdulillah nggak ada ya, alhamdulillah. Cuma dipolitisasi. Ya jadilah seperti sekarang, orang benci kepada pemimpinnya sendiri. Dan memang itu kabar Allah di akhir zaman, kabar Nabi Muhammad SAW. Kata beliau, di akhir zaman nanti jarang sekali pemimpin dicintai rakyatnya. Maka kita bisa undur kiamat. Caranya doakan pemimpin. Mau nggak undur kiamat? Mau cepat-cepat kiamat? Ayo kita benci aja mereka-mereka ini. Ya tengkar dulu kita sama mereka. Al-Kais, orang yang cerdas itu, orang yang bijak itu, orang yang menghitung kesalahan dirinya. Wa amila lima ba'dal maut, lalu dia mempersiapkan diri untuk masa setelah ruhnya berpisah dari badan. Bapak Ibu coba tanya orang yang bekerja, suaminya kah, temannya kah, bahkan diri kita sendiri, untuk apa kita bekerja? Untuk apa kita nabung? Untuk masa tua, benar? Benar gak? Kenapa orang numpuk-numpuk duit, beli tanah di mana-mana, investasi, ingin hidup enak di masa tua, benar ya? Tapi dia jamin gak dia hidup sampai tua? Banyak yang investasi, banyak yang menumpuk, mati sebelum menikmati. Makanya di hadis itu dikatakan orang cerdas itu bukan yang numpuk duit, bukan. Orang cerdas itu yang memanfaatkan nikmat hari ini untuk persiapan masa depan. Duit yang ditanam di tanah jadi tanah dia. Duit yang ditanam jadi bangunan jadi rongsokan dia. Jadi pesawat, mobil, jadi rongsokan semua. Tapi kalau ditanam jadi amal, jadi sedekah, jadi hadiah, maka dia naik. Pilih mana? Kalau kita ingin hidup enak di masa tua, kita nabung. Pengen hidup enak gak di alam kubur? Beneran? Sedekah dong. Udah sedekah belum hari ini? Udah senyum belum hari ini? Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Gimana mau senyum ketutup masker? Senyummu sedekah. Kok bisa sedekah? Ternyata sedekah itu intinya bukan materi. Idkhulus surur ila ghairina. Sedekah itu intinya membuat orang senang. Senang dikasih duit kan? Senang disenyumin kan? Kalau yang senyum gendruwo, tau gak? Tapi kalau yang senyum mukanya Masya Allah, ger-ger sendiri, pelan-pelan senyum sendiri, ketempel senyum dia ke kita. Bapak Ibu yang muliakan Allah, apabila memang ingin senang di alam kubur, coba sedekah. Tapi ada satu riwayat dari Mu'adz bin Jabal, kata beliau, ma min amalin anja min adabil qabr min dzikrillah. Tidak ada amalan yang lebih dahsyat, mampu membebaskan orang dari siksa azab kubur melebihi zikrullah, zikir kepada Allah. Zikrullah itu jangan dibayangkan cuma baca nama subhanallah. Itu zikir, itu namanya zikrullahnya lisan. Zikirnya mulut senyum, zikirnya lidah kata-kata yang baik, zikir telinga mendengarkan yang bagus-bagus, yang merdu-merdu Al-Quran, zikirnya mata memandang kepada yang halal,
zikirnya harta bersedekah. Jadi bersedekah itu dia zikir, dia berzikir. Coba rasain, kita kalau bersedekah, lalu orang mengatakan semoga engkau diberkahi Allah, kita bergetar, ada rasa bergetar. Dulu saya dititipi oleh salah satu lembaga zakat untuk memberikan santunan satu orang aja, penggali kubur. Tahu penggali kubur yang bakal gali kubur kita nanti? Itu saya disuruh tolong antri duit cuma 1,5 juta. Dikit apa banyak? Dikit itu, bagi anak kecil sih banyak ya, tapi kalau bagi orang kiri kanan saya mah dikit ya. Itu patung doang kan. Kiri kanan mungkin bagi mereka biasa, tapi bagi ini penggali kubur, dia tidak pernah digaji sebagai penggali kubur, cuma uang jasa, uang capek. Itu kita anterin 500.000. Apa kata dia? Semoga kamu diberkahi Allah nak, padahal bukan duit saya ya. Semoga kamu didoain rezeki, macam-macam. Itu dia doa, bulu roma saya berdiri semua, jantung saya berdebar. Ini apa yang terjadi? Inilah yang dikatakan dalam Al-Quran, inna salataka sakanun lahum. Doa orang yang sedang diberi atau panitia yang sedang mengurusi zakat untuk kepada pemberi, itu dapat menenangkan mereka. Ini nih, orang yang suka gelisah, yang gampang gundah gulana, coba amalnya suka memberi, pasti senang Bang ya. Tapi senangnya tunggu dulu, senang yang mana nih? Senang dipuji apa senang yang mana? Maka dalam bersedekah, kolbu tetap harus zikrullah. Kolbunya harus zikrullah. Kalau enggak nanti dia akan terbersit ingin dipuji. Setan itu pinter Bapak Ibu. Setan itu kalau kita gampang lupa, setan susah lupa. Maka setan itu pendendam. Datang ke Nabi Musa, apa kata setan? Mus, gitu ya. Bukan mul ya. Kalau mul Pak Mulyadi ya. Mus, katanya kamu bisa ngomong sama Allah. Berarti kamu temannya Allah ya, akrab ya. Kata Nabi Musa. Kalau gitu tanyain dong, aku pengen tobat nih. Ternyata iblis pernah pengen tobat. Iblisnya pernah pengen tobat, masa kita gak pengen tobat? Maka sejahat-jahat orang pasti ada keinginan untuk bertobat. Maka Nabi Musa jawab. Nabi Musa ini kan kalau berbicara kepada Allah gak perlu pakai waktu, langsung masuk ke dalam dirinya. Apa kata Nabi Musa? Please, bener kamu mau tobat? Iya dong, saya mau tobat dong, kata si iblis. Ya udah gini nih ya, ada kubur mbah saya namanya Adam, kamu sujud ke sana. Itu si iblis langsung berdiri. Apa kata dia? Musa, ente gimana sih? Dia hidup pun aku pun tidak sujud, apalagi dia sudah berbau tanah. Tuh, si iblis pendendam. Ada pendendam nggak di sini? Nih ibu, nih bapak, ada yang pendendam nggak? Iblis. Bapak ada yang pendendam Pak? Dulu pernah ditolak ibu-ibu kan? Terus datang ke dukun, please. Tapi udah gak ada sayapnya. Mending iblis ada sayapnya, patah ya. Ini udah gak punya sayap, pendendam lagi kan gak enak. Hidup tuh gak enak bener ya. Mau jadi saudara iblis atau mau jadi saudara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Buang dendam ya. Ada dendam kemarin? Ada sakit hati bulan ini? Ada patah hati? Mau disambungin lagi? Bukan saya yang nyambungin banget. Baik, Bapak Ibu yang diberkahi Allah, hadisnya mengatakan orang pintar itu bukan orang yang doktor, bukan bergelar, bukan pejabat, bukan berpangkat. Ini nama pangkatnya apa nih Pak Polisi, Pak Tentara nih?
Nih Pak Jaksa ya, Pak Polisi. Kompol. Ngompol. Kompol itu komisaris polisi. Tar aneh ditangkap lagi bilang ngompol. Maaf ya Pak Polisi ya. Alhamdulillah kita dibersamai oleh mereka. Ya, saya pernah diundang ceramah di Mabes. Itu saya sampaikan unek-unek lah. Ulama itu nggak usah dicurigai, cukup ditemenin. Dan alhamdulillah ini bukti beliau mau menemani kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu pangkat selama-lamanya nggak Pak? Selama-lamanya nggak? Enggak, tuh beliau udah tahu jawabannya. Bisa naik ya? Bisa naik, bisa stagnan di situ, nunggu pensiun. Bisa begitu. Karena orang orientasinya fisik, maka mereka menyiapkan fisik, tabungannya fisik. Tapi kalau kita ini sudah sadar bahwa di dalam dirinya ada yang bukan fisik, maka tolong dihafalkan Bapak Ibu, diri kita ada yang fisik, ada yang akal. Akal bukan fisik. Ya, ternyata kiai kita di sini teman dari temannya saya, kuliah di Diresap. Ya, tapi badan dia sudah sangat ada kemajuan dan pelebaran. Teman saya di sono masih langsing-langsing aja, Ustaz. Antum makan apa sih? Bukan batu. Apa ya? Mumpung masih bisa dicandai. Kalau di bawah kan bisa digampar gitu. Baik. Saya kuliah biar dapat gelar doktor. Bapak Ibu lihat ya kata doktor di kepala saya? Nggak ada kan? Nggak ada. Itu Pak Polisi kalau copot baju pakai baju kaos nggak ketahuan. Nggak ketahuan. Kecuali buka kartunya baru ketahuan. Ya. Alhamdulillah setiap saya dakwah ada yang nemenin Pak. Kalau nggak dari ya mereka sukarela aja, ada yang sukarela datang. Ketika dibentak sama preman, saya bilang kamu jangan ganggu kamu siapa. Ada letkol, ya ada beberapa. Jadi nggak usah, biarin aja deh. Kadang-kadang negur tamtama, dia sudah letkol, dia sudah kombes Pak. Dia aja, oh iya. Ngancurin nafsu ya, ngancurin sisi ego. Gua, saya, anania, ini bahaya itu. Kalau ustaz egonya, gelarnya, atau baca kitabnya, nggak tahu dia dalam hatinya, nggak tahu dia saya ini ustaz, nggak tahu dia saya ini bisa baca kitab, nggak tahu dia kalau saya ini doktor, ada itu semua. Itu bukan orang cerdas itu ya, walaupun kuliahnya bagus. Maka kalimat berikutnya, al-ajiz, orang lemah, orang tidak cerdas itu, man atba'a nafsahu hawa, yang man atba'a nafsuhu hawa, yang membiarkan dirinya mengikuti hawanya. Maka dalam bahasa kita ada yang disebut hawa nafsu. Hawa nafsu beda dengan nafsu. Nafsu itu bisa baik, bisa buruk. Nafsu yang buruk disebut an-nafs al-ammarah bisu, jiwa nafsu yang menyuruh kepada keburukan. Contoh nih, kalau lagi sendirian di kamar pengennya nonton bokep ya, itu nafsu al-ammarah namanya. Ya, kalau lagi ngeliat yang bening-bening pengennya apa ya? Pengen matanya nggak bisa kedip ya. Itu namanya nafsu ammarah. Itu yang rendah-rendah itu biasa. Ada yang lebih cakep, lebih tinggi lagi. Mainnya sudah main politik, mainnya sudah main kebijakan. Hati-hati. Kalau tadi itu receh, itu semua orang bisa. Kalau yang ini cuma yang punya kesempatan. Ya Pak Sekda paham lah. Kalau di barisan dia itu godaannya gede ya. Benar ya Pak Sekda ya? Gede sekali itu. Jadi kalau bisa berhasil jadi waliullah. Jadi pemimpin itu
jadi waliullahnya bukan dengan zikir banyak-banyak, bukan di atas sajadah jadi waliullah. Pemimpin jadi waliullah kalau dia adil amanah. 2 itu wiridnya. Ini wirid siapa? Para pemimpin. Adil amanah itu wiridnya. Kalau pedagang jadi wali, bukan kalau sholatnya banyak. Pedagang jadi waliullah jika dia sidik, dia jujur. Kalau ulama jadi wali apabila dia fatanah dan tabligh. Dia cerdas dan juga tabligh, tidak boleh menyembunyikan ilmu. Harus memberikan kepada ahlinya, memberikan kepada yang pantas menerimanya, memberikan ketika orang siap menerimanya.